Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Rensya dengan NIM 19059169. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep manajemen risiko dan ruang lingkup manajemen risiko. Pendahuluan. Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan selalu akan bertemu dengan ketidakpastian. Yang kedua, ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan risiko dalam bisnis. Yang ketiga, risiko akan memberikan ancaman, biaya, kerugian, dan lain-lain bagi perusahaan. Setiap risiko yang terjadi di dalam aktivitas bisnis harus senantiasa diminimalisasi. Manajemen risiko. Risiko adalah peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda. Macam-macam risiko di sini adalah: yang pertama adalah menurut sifatnya risiko dapat dibedakan. Yang pertama, risiko yang tidak sengaja atau risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan pengacauan. Yang B, risiko yang disengaja atau risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan agar terjadinya ketidakpastian memberi keuntungan, seperti hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka. Yang ketiga adalah risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, dan tabrakan mobil. Yang kelima adalah risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, teknologi, seperti risiko keusangan, risiko di luar angkasa, kembalikan risiko statis seperti hari tua atau kematian. 2. Dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain dapat dibedakan. A. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada pihak asuransi. B. Risiko yang tidak dapat dialihkan pada pihak lain. 3. Menurut sumber atau penyebab timbul risiko dapat dibedakan. A. Seperti risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti kecelakaan kerja, kerusakan aktiva karena karyawan, mismanagement, dan lain sebagainya. Nah, yang B, risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti penipuan, persaingan, fluktuasi harga, dan yang terakhir perubahan politik. Upaya penanggulangan risiko. Yang pertama, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan tidak mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan yang berjangka. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Yang konsep risiko, hazard, peril, dan loser. Hazard adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril, yaitu bencana. Peril adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bencana bermacam kerugian. Loser adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak dapat diharapkan tapi ternyata terjadi. Manfaat manajemen risiko: membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Yang kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apabila risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Yang ketiga, jika penafsiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Ruang lingkup manajemen risiko. Komponen pertama, proses
manajemen risiko, yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Penetapan ruang lingkup sangat perlu dilakukan karena akan memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola atau governance dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Setiap organisasi dapat menetapkan ruang lingkup manajemen risiko pada level yang berbeda dengan organisasi lainnya. Ruang lingkup manajemen risiko dapat dibatasi misalnya pada level strategis, operasional, program, proyek, atau kegiatan lainnya. Penetapan ruang lingkup manajemen risiko harus jelas dan didukung dengan pertimbangan yang jelas juga, serta memiliki tujuan yang relevan dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal ini karena tujuan manajemen risiko yaitu untuk meminimisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang. Selain itu, penetapan ruang lingkup risiko juga penting dilakukan karena akan menjadi dasar untuk penetapan konteks dan kriteria ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas. Hal-hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko antara lain tujuan dan keputusan apa saja yang harus dibuat. Yang kedua, hasil yang diharapkan, outcomes expected dari suatu proses manajemen risiko. Yang ketiga, waktu, lokasi, hal-hal spesifik, dan pengecualian. Yang keempat adalah alat dan teknik penilaian risiko secara tepat. Yang kelima adalah sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab, dan pendokumentasian atau pencatatan. Yang terakhir adalah keterkaitan dengan program atau proyek lain, proses, dana, atau aktivitas lainnya. Nah, itulah konsep manajemen risiko dan ruang lingkup manajemen risiko. Jika ada kekurangan materi dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.